Kalami setitik suluk tawasuf dalam hening. Ilmu tidak lahir dari riuh, ia turun perlahan ke dada yang bersedia kosong. Ia tidak datang membawa gelar, tidak pula menuntut pengakuan, hanya hadir seperti embun di pagi yang tidak dipamerkan. Segala sesuatu bermula dari satu titik, titik yang tidak terlihat mata, namun darinya mata belajar melihat. Titik yang tidak memiliki suara, namun darinya lahir segala bahasa. Dari titik huruf disusun, dari huruf nama dipanggil, dari nama makna bergerak, dan dari makna manusia mulai bertanya tentang siapa dirinya dan kepada siapa dirinya kembali. Titik itu bukan kecil, hanya saja kita terbiasa memuja yang besar. Padahal gunung pun bermula dari debu yang bersabar. Samudera pun lahir dari tetes yang tidak pernah merasa penting. Begitulah jalan tawasuf, ia tidak meninggikan diri, tidak pula merendahkan orang lain. Ia hanya mengajarkan bagaimana menempatkan diri pada ukuran yang sebenarnya. Setitik yang paling dedam, ya anyiru pada melihat. Ia keluar masuk tanpa suara, menopang hari tanpa pamrih. Kita hidup di atasnya, namun jarang menyapa. Nafas bukan milik kita, ia bukan hasil usaha. Ia datang karena izin dan pergi karena keputusan yang tidak bisa ditawar.
tergesa menghakimi. Karena tahu setiap detik hidup bergantung pada satu hembusan yang bukan dalam genggaman. Ilmu Allah maha luas, tak tertangkap oleh batas pikiran. Ia bukan sekadar untuk diketahui, melainkan untuk disadari seperti samudra. Ia tidak menjeritkan kedalamannya, namun siapa yang menyelam akan tahu bahwa permukaan bukanlah keseluruhan, dan samudra itu pun tidak tersusun dari kebanggaan, melainkan dari tetes yang rela jatuh tanpa memilih tempat. Tawasuf mengajarkan hal itu, jatuh dengan pasrah, bangkit tanpa sombong, menjadi hamba tanpa sibuk menilai siapa yang lebih tinggi makamnya. Dalam jalan ini aku belajar mengendapkan diri, bukan untuk menghilang dari dunia, melainkan agar dunia tidak mengeraskan hatiku. Aku belajar diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena sadar bahwa tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Dalam diam, titik kembali ke asalnya. Dalam hening, nafas mengenali pemberinya. Dalam lulu, aku berhenti menunjuk. Aku yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa hidup
bukan di rak pengetahuan, melainkan di adab menjalani hidup. Bukan di banyaknya hafalan, melainkan di lembutnya sikap. Setitik sadar lebih bernilai daripada segunung konsep tanpa akhlak. Setitik nafas lebih dekat kepada Allah daripada 1000 kata yang lahir dari keakuan. Maka aku berjalan perlahan, menjaga titik dalam setiap rasa, menjaga nafas dalam setiap amal, menjaga hati agar tetap rendah di hadapan yang maha tinggi. Dan ketika saat pulang itu tiba, aku berharap tidak membawa apa-apa kecuali kesadaran bahwa sejak awal aku memang miliknya. Itulah akhir suluk tawasuf, bukan menjadi siapa-siapa, melainkan kembali sebagai hamba yang tahu diri dan tahu arah. Alam setitik suluk tawazu dalam hening. Ilmu tidak lahir dari riuh, ia turun perlahan ke dada yang bersedia kosong. Ia tidak datang membawa gelar, tidak pula menuntut pengakuan, hanya hadir seperti embun di pagi yang tidak dipamerkan. Segala sesuatu bermula dari satu titik, titik yang tidak terlihat mata, namun darinya mata belajar melihat. Titik yang tidak memiliki surat, namun darinya lahir segala bahasa. Dari titik huruf disusun, dari huruf nama dipanggil, dari nama makna bergerak. Dan dari makna manusia mulai bertanya tentang siapa dirinya dan kepada siapa ia kembali. Titik itu bukan kecil, hanya saja kita terbiasa memuja yang besar. Padahal gunung pun bermula dari debu yang bersabar. Samudra pun lahir dari tetes yang tidak pernah merasa penting. Begitulah jalan tawasuf, ia tidak meninggikan diri, tidak pula merendahkan orang lain. Ia hanya mengajarkan bagaimana menempatkan diri pada ukuran yang sebenarnya.
tanpa suara, menopang hari tanpa pamrih. Kita hidup di atasnya, namun jarang menyapanya. Nafas bukan milik kita, ia bukan hasil usaha, ia datang karena izin dan pergi karena keputusan yang tidak bisa ditawar. Dengan nafas kita bergerak, dengan nafas kita bekerja, dengan nafas kita berdoa, mencinta dan terluka. Tanpa nafas kata berhenti di tenggorokan, tanpa nafas niat gugur sebelum jadi amal, tanpa nafas kelakuan pun tak sempat berdiri. Maka orang yang mengenal nafas akan pelan dalam melangkah, ia tidak tergesa menghakimi, karena tahu setiap detik hidup bergantung pada satu hembusan yang bukan dalam genggaman. Ilmu Allah maha luas, tak tertangkap oleh batas pikiran. Ia bukan sekadar untuk diketahui, melainkan untuk disadari. Seperti samudra, ia tidak menjeritkan kedalamannya, namun siapa yang menyelam akan tahu bahwa permukaan bukanlah keseluruhan, dan samudra itu pun tidak tersusun dari kebanggaan, melainkan dari tetes yang rela jatuh tanpa memilih tempat. Tawasuf mengajarkan hal itu, jatuh dengan pasrah, bangkit tanpa sombong menjadi hamba, tanpa sibuk menilai siapa yang lebih tinggi makamnya. Dalam jalan ini aku belajar mengendapkan diri, bukan untuk menghilang dari dunia, melainkan agar dunia tidak mengeraskan hatiku.
dalam hening, nafas mengenali pemberinya. Dalam lulu aku berhenti menunjuk aku, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa hidup ini digerakkan, bahwa langkah ini dituntun, bahwa bahkan doa yang terucap adalah izin sebelum kehendak. Di sanalah ilmu sejati menetap, bukan di rak pengetahuan, melainkan di adab menjalani hidup. Bukan di banyaknya hafalan, melainkan di lembutnya sikap. Setitik sadar lebih bernilai daripada segunung konsep tanpa akhlak. Setitik nafas lebih bakar kepada Allah daripada 1000 kata yang lahir dari keakuan. Maka aku berjalan perlahan, menjaga titik dalam setiap rasa, menjaga nafas dalam setiap amal, menjaga hati agar tetap rendah di hadapan yang maha tinggi. Dan ketika saat pulang itu tiba, aku berharap tidak membawa apa-apa kecuali kesadaran bahwa sejak awal aku memang miliknya. Itulah akhir suluk tawassul, bukan menjadi siapa-siapa, melainkan kembali sebagai hamba yang tahu diri dan tahu arah.